Nama pria itu Andra, usianya 27 tahun, pekerja keras, sopir ojek online yang sering mengambil orderan malam karena bayarannya lebih tinggi. Malam itu, jam menunjukkan pukul 02.35. Ia baru saja mengantar penumpang dari Karawang menuju sebuah perumahan di pinggiran Cikampek. Jalanan sudah hampir kosong, hanya suara mesin motornya yang memecah sunyi. Sekali lagi aja, gumamnya, memeriksa aplikasi di ponsel, biar bisa bayar kontrakan. Udara malam terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Di tikungan dekat jembatan kecil, lampu jalan padam total. Ia melambatkan laju motor karena ada sesuatu di tengah jalan. Dari jauh, benda itu terlihat seperti karung beras yang terbuka sebagian. Tapi saat lampu motornya menyorot lebih dekat, Andra mengerem keras. Benda itu bergerak. Dan dengan lompatan pelan tapi jelas, benda putih itu menyeberang jalan. Ya Allah, bisiknya tercekat. Ia mematikan motor, menatap jalanan kosong. Tak ada apapun. Tapi udara tiba-tiba berat. Dalam spion, ia melihat sesuatu berdiri, tepat di belakangnya. Sosok putih, terbungkus kain kusam, kepalanya miring, wajahnya nyaris tak tampak. Mata Andra membulat. Ia menekan gas dan melarikan diri tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu Andra tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering mendengar suara kain diseret di depan pintu kontrakan. Kadang terdengar suara napas berat seperti seseorang berdiri di luar kamar. Suatu malam saat ia menyalakan motor, lampu belakangnya berkedip sendiri. Dari spion, ia melihat pantulan kain putih melintas di ujung gang. Halusinasi aja, katanya menenangkan diri. Tapi dadanya terasa berat, seperti ditindih. Temannya, Bima, datang berkunjung. Lo pucet bro, sakit. Enggak, cuma masih kepikiran malam itu. Bima tertawa kecil. Cuma pocong lewat kali. Ya udah, kalau lu nggak percaya, kita ke sana lagi aja. Andra menatapnya dengan mata lelah. Tapi di sudut hatinya, ia ingin tahu, apakah itu nyata atau cuma bayangan. Malam berikutnya, pukul usianya 27 mereka berdua kembali ke lokasi di mana Andra melihat sosok yang sering mengambil orderan malam tanpa bintang. Bayarannya lebih turun perlahan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 02.35. Mereka membawa senter dan kamera ponsel. Ia baru saja mengantar penumpang dari Karawang menuju sebuah perumahan di pinggiran Cikampek. Jalanan sudah hampir kosong. Setiap langkah mendekati jembatan, udara semakin dingin. Lalu, sekali lagi aja terdengar seperti gesekan memeriksa aplikasi di ponsel. Bim, biar bisa bayar kontrakan. Dengar nggak? Udara malam terasa menoleh. Menusuk di seberang jalan ada sesuatu di yang tikungan dekat jembatan kecil. Kusut, lampu jalan padam total. Tubuh itu melambatkan laju motor karena ada sesuatu di tengah menuju mereka. Dari jauh, lampu benda itu terlihat seperti karung beras napasnya berubah bagian. Kamera tapi saat lampu motornya menyorot lebih dekat, Andra mengerem keras. Sunyi. Benda itu bergerak. Ketika senter menyala lagi, dan dengan lompatan pelan tapi jelas, dan di tanah Bima tergeletak, mata terbuka membeku. Di sekeliling tubuhnya ada jejak tanah basah berbentuk jalanan kosong, seperti dari liang kubur. Polisi memeriksa lokasi keesokan pagi. Dalam spion, tidak ditemukan apapun selain bekas lumpur dan jejak kaki Bima yang sosok putih terbungkus kain kusam. Rekaman kamera ponsel hanya menampilkan siluet putih melompat mata Andra membulat. Ia menekan gas dan melarikan diri. Seorang lelaki tua mengetuk. Sejak malam itu Andra tidak bisa tidur nyenyak. Raut wajahnya muram. Ia sering mendengar suara kain diseret di depan pintu kontrakan. Jangan lewat jalan. Terdengar suara napas berat seperti seseorang berdiri di luar kamar. Suatu malam saat ia menyalakan motor, lampu belakangnya kain kafannya sobek. Dari spion, ia melihat pantulan kain putih melintas di ujung gang. Terus, halusinasi aja. Katanya rohnya belum tenang. Tapi dadanya terasa berat, seperti ditindih. Temannya, Bima, Andra mencoba mendatangi tempat yang disebutkan orang tua itu. Enggak. Cuma ia menemukan makam kecil tanpa batu nisan di pinggir tol lama. Cuma pocong lewat. Di salah satu ranting dekatnya, kalau lu nggak percaya, kita kesana lagi kain putih sobek. Andra menatapnya dan dengan mata lelah. Kain itu bergerak sendiri. Meski angin tak bertiup. Apakah itu nyata atau 3 hari kemudian Andra tidak muncul dimanapun. Motor dan helmnya ditemukan di pinggir jalan. Mesin masih hangat. Lampu depan menyala ke arah jembatan Cikampek. Tidak ada jejak tubuh. Tidak ada tanda perkelahian. Tapi di CCTV jalan tol terekam sesuatu. Dalam kabut tebal, terlihat seorang pria memakai jaket ojek online. Berdiri di tengah jalan, menatap lurus ke kamera. Dan di belakangnya, sosok putih melompat pelan mendekat. Gambar berhenti. Rekaman berakhir.
Beberapa minggu kemudian, warga sekitar sering melihat bayangan dua sosok di jalan itu. Satu berpakaian hijau dengan helm hitam, satu lagi terbungkus kain putih, melompat perlahan di belakangnya. Dan setiap kali mobil lewat tengah malam, kadang pengemudi mengaku melihat dua bayangan menyeberang bersama. Saksi mata terakhir tak pernah ditemukan, tapi katanya masih sering menyeberang.